kita akan membahas tentang dualitas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang program linier dan juga metode linier, tepatnya adalah metode simplex. Nah, kali ini kita akan membahas metode dualitasnya, yaitu untuk mencari nilai maksimal dari fungsi yang ada. Berikut penjelasan dari fungsi minimal beserta batasan-batasannya. Semoga dapat dipahami dan selamat menyimak. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke persamaan program liniernya. Dengan diketahui, dengan fungsi tujuannya adalah meminimalkan fungsi z sama dengan 2x1 plus x2. Kemudian memiliki beberapa batasan. Yang pertama batasannya adalah x1 ditambah 5x2 lebih besar sama dengan 10. Kemudian batasan keduanya adalah x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 6. Yang terakhir batasannya yaitu 2x1 plus 2x2 lebih besar sama dengan 8. Nah, fungsi ini merupakan bentuk dari prima. Kemudian untuk langkah berikutnya, dalam dualitas di sini terdiri dari dalam memecahkan persoalan dualitas, jika sudah memiliki fungsi maksimal, maka langsung saja dihitung melalui tabel perhitungan simplex. Jika fungsi sudah menunjukkan ke dalam fungsi maksimal, maka tidak perlu dilakukan perubahan fungsi lagi. Namun, kalau seperti ini contohnya, ini fungsinya memiliki fungsi minimal. Jadi, perlu kita lakukan perubahan fungsi ke dalam bentuk maksimum. Nah, di sini sudah dibuatkan langkah untuk merubah fungsi minimal tadi menuju ke fungsi maksimumnya. Nah, cara pembuatan matriks di sini yang pertama adalah ada fungsi z. Nah, fungsi z ini yang pertama kita lihat di sini. Z sama dengan 2x1 plus x2. Nah, kemudian berarti kita memiliki nilai 2. X1-nya adalah 2, X2-nya 1. Maka di sini kita tuliskan dulu di bagian paling bawah dulu. 2 untuk S1, kemudian untuk X2-nya 1, dan untuk nilai Z-nya adalah sama dengan 1. Ini adalah nilai yang paling kanan. Nah, karena dia memanggil fungsinya dulu, maka nilai dari fungsinya kita panggilkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah kita kerjakan untuk batasannya. Nah, jadi nilai 3 di atas di sini adalah batasannya, nilai 1 baris di bawah ini adalah nilai dari fungsi tujuan. Nah, untuk batasan yang pertama diketahui ada x1 plus 5x2 lebih besar sama dengan 10. Nah, x1 di sini bernilai 1, maka kita tuliskan di matriksnya adalah 1, kemudian x2-nya nilainya adalah 5, maka kita tuliskan 5 di dalam matriks. Kemudian lebih besar sama dengan 10, nilai dari x1 dan 5x2 di sini nilainya adalah 10, kita masukkan 10. Begitu juga untuk yang batasan kedua sama, jadi kita masukkan 1, 3 untuk x2-nya, untuk nilainya adalah 6. Kemudian batasan yang terakhir, x1-nya 2, x2-nya 2, nilainya adalah 8. Nah, ini adalah matriks untuk fungsi dari Z. Nah, kemudian kita lakukan transpose dari matriks Z di sini. Kita transpose, maka nilai Z transpose sama dengan matriksnya ini dibalik untuk penulisannya. Jadi kalau tadi kita sudah punya nilai Z-nya, kemudian untuk ditranspuskannya di sini, nilai yang tadinya horizontal menjadi vertikal, nilai yang tadi vertikal jadi horizontal. Contoh, untuk nilai di baris 1122, yang tadinya
posisinya adalah vertikal, sekarang kita rubah menjadi horizontal. Nah, kita transpose di sini jadi 1 1 2 2. Kemudian berikutnya yang tadinya vertikal 5 3 2 1 kita rubah jadi horizontal 5 3 2 1. Selanjutnya 10 6 8 1 vertikal kita rubah horizontal jadi 10 6 8 1. Nah, kita sudah memiliki matriks transposnya. Nah, langkah kedua yaitu kita merubah fungsi. Nih, dari bentuk primal ini menjadi bentuk dual. Nah, caranya, yang pertama di sini tadi kan fungsinya sebelumnya minimal ya, fungsi minimal dengan simbolnya adalah tandanya lebih besar sama dengan. Nah, kemudian kita akan rubah menjadi fungsi maksimal. Nah, untuk fungsi maksimal tandanya nanti menjadi lebih kecil sama dengan. Nah, kemudian kita tuliskan di sini sudah dibuatkan fungsinya maksimal untuk nilai W-nya sama dengan kita tuliskan ada Y1, Y2 dan Y3. Sebenarnya untuk penamaan X dan Y-nya ini bebas, terserah, boleh sama ataupun boleh berbeda, hanya untuk variabel saja. Nah, di sini yang pertama Y1 karena di sini tadi fungsi untuk tujuannya dulu. Nah, sebelumnya kan dari fungsi yang ada kita buatkan di matriksnya, kita tuliskan di paling bawah dulu. Nah, sekarang juga sama. Untuk membuat fungsi tujuannya, kita ambil dari nilai matriks yang paling bawah dulu. Nah, di sini diketahui ada 10, 6, 8, dan 1. Sama kita keluarkan dulu, kita ambil fungsinya dulu. Di sini 10, berarti dia adalah di sini kolom Y1, di sini kolom Y2, di sini kolom Y3. Nah, ini adalah kolom nilainya. Nah, pertama untuk kolom di Y1. Y1-nya ini bernilai 10, kita masukkan 10Y1 plus 6, 6Y2 ditambah 8Y3. Nah, satunya ditaruh di mana? Satunya adalah nilai. Nah, nilainya di sini kita masukkan ke dalam W. Nah, ini artinya adalah 1W sama dengan, nah, satunya ini punyanya W. Kemudian, kita buatkan batasannya. Tadi kan masih ada sisa 2 baris lagi, yaitu untuk buat batasan. Sama untuk variabelnya ada Y1, Y2, dan Y3. Nah, untuk batasan yang pertama kita ambil dari baris yang pertama. Nilai Y1-nya adalah 1, maka kita tuliskan Y1 ditambah dengan nilai Y2-nya 1 lagi, berarti ditambah Y2, kemudian nilai ketiganya adalah 2, jadi 2Y3. Nah, simbolnya karena ini maksimal jadi lebih kecil sama dengan, nah, memiliki nilai 2. Begitu juga berikutnya 5Y1, 3Y2, 2Y3 lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini adalah fungsi tujuan untuk fungsi maksimalnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan fungsi maksimal, langsung kita buatkan untuk fungsi standarnya. Nah, untuk fungsi standarnya di sini kita rubah yang tadinya W sama dengan 10Y1 plus 6Y2 plus 8Y3 menjadi W min 10Y1 min 6Y2 min 8Y3 sama dengan 0. Kenapa jadi nilainya seperti ini? Oke, pertama W ini tadinya posisinya masih tetap ya. W ini di posisi sebelah kiri. Dia tidak pindah ruas, makanya dia bernilai positif. Nah, 10Y1 sampai dengan 8Y3 ini pindah ruas. Pindah ruas ke sisi sebelah kiri yang tadinya positif, maka menjadi negatif. Maka menghasilkan min 10Y1, kemudian 6Y2-nya menjadi min 6Y2, kemudian 8Y3-nya menjadi min 8Y3, sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, di sini nilainya tetap, ya, Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3. Nah, kemudian di sini ada 4 digit, maka
untuk fungsi standarnya di sini harus 4 digit juga. Nah, karena di sini dia digitnya sudah diwakili sama W, kemudian sampai Y3, dan ini juga tidak ditambah jadi Y4, Y5, karena di matriksnya tadi hanya sampai dengan Y3. Nah, kemudian untuk menambahkan posisi di ruas keempat, kita tambahkan S. S yang pertama, S1. S ini maksudnya adalah slack. Ya. Slack ini adalah variabel yang kita gunakan jika kita sudah tidak memiliki variabel lain, makanya disimbolkan dengan S. Nah, di sini jadi S1 ini adalah slack pertama sama dengan 2. Nah, kemudian fungsi batasan yang kedua setelah dirubah jadi fungsi standar menjadi 5Y1 ditambah 3Y2 plus 2Y3, nilainya tetap ditambah dengan slack yang kedua sama dengan nilainya adalah 1. Nah, setelah kita selesai membuat fungsi dari fungsi primal sebelumnya, nah kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan perhitungan simplex. Sebelumnya kan sudah belajar untuk perhitungan simplex ya. Nah, ini akan dijelaskan lebih detail untuk perhitungan simplexnya. Caranya sama seperti materi yang sebelumnya. Langkah berikutnya untuk mencari nilai maksimal dengan fungsi W sama dengan 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3, yaitu perhitungannya yang pertama kita harus membuat tabel perhitungan simplex untuk mencari pivot point. Ya, pivot point itu adalah nilai titiknya yang dicari. Ya, di sini untuk cara mencari pivot point itu yang pertama kita harus mencari nilai negatif pada kolom yang bernilai paling kecil, cari nilai baris atau row yang bernilai paling kecil, lihat yang berpotongan antara pivot baris dan pivot kolom. Nah, di sini udah disiapkan untuk tabel-tabelnya. Ya, yang pertama ini tabel perhitungan simplex untuk mencari pivot point. Nah, yang pertama kita sudah memiliki fungsi ya. Jadi kita buatkan dulu tabelnya lengkap, ada Y1, Y2, Y3, S1, S2, W, kemudian kita tambahkan nilai kanan, indeks, dan juga keterangan.